Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita ulangi sedikit hal ya. Intinya, ketika kita ingin membuat hal dan kita pengen tahu bahwasanya mana itu hal, kita lihat sahibul halnya dulu. Sahibul hal dia harus ma'rifat. Paham? Adapun hal ya harus nakirah. Dengan catatan nakirah itu kalau hal mufradah. Ja'a Muhammadun raqiban, nakirah. Paham? Adapun kalau halnya berbentuk murakabah seperti ja'a Muhammadun yarkabu, ja'a Muhammadun wa huwa raqibun, nah disyaratkan nakirah karena dia jumlah. Paham ya? Jadi ja'a Muhammadun yarkabu. Yarkabu adalah hal. Kenapa dikatakan hal? Karena dia adalah jumlah fi'liyah yang datang setelah ma'rifat. Ya, kapan jumlah fi'liyah datang setelah ma'rifah, maka dia hal. Ja'a Muhammadun wa huwa raqibun. Wa huwa raqibun dia juga hal. Kenapa? Karena dia jumlah ismiyah datang setelah ma'rifat. Ya, yang ma'rifat ada sahibul kan? Paham? Kan kalau ma'rifat ada sahibul hal. Berarti kalau kayak gini wa huwa raqibun dia sebagai hal. Dan kalau jumlah ismiyah ada lagi yang menguatkannya untuk tahu dia adalah hal, ada wawunya, wawu halnya. Paham? Baik, apakah harus huwa hiya doang? Ini kelihatannya huwa doang. Enggak, karena kan di sini Muhammadnya mufrad. Kita contoh yang musana. Ja'a Muhammadani, ya, ja'a al-Muhammadani. Ya. Berarti kalau yang mufradah, kalau yang mufrad raqibaini. Raqibaini. Paham? Kalau yang jumlah ismiyah wa huma raqibani. Wa huma raqibani. Kalau jumlah fi'liyah, ya dia yang masih yang murakabah, bukan yang mufradah. Ya, ja'a al-Muhammadani yarkabani. Tuh. Paham? Kita jelaskan. Hukum asal hal dia itu adalah isim. Ya. Isimnya sebagai isim fa'il, sigo fa'il yang ada tasrifan daraba yadribu darban darib, atau isim maf'ul madrub. Raqibun atau markubun, itu hukum asalnya. Dan dia menjelaskan keadaan fa'il Muhammadin, atau dia menjelaskan keadaan maf'ul bih, ya. Contohnya misalkan ra'aitu, ya, al-Muhammadaini. Paham? Saya melihat Muhammad raqibaini, dua Muhammad sedang berkendara. Paham? Nah, boleh kayak gitu juga. Nah, itu hukum asal. Itu apa? Hukum asal dari hal. Bisa dipahami kan ya? Nah, itu hukum. Orang itu kan nama orang udah ma'rifah itu. Kalau dibuat jadi musada bisa Nakirah jadinya. Nama orang, kaidahnya nama orang kalau umpamanya mufrad ma'rifah. Tapi kalau nama orang musanna atau nama orang menjadi jamak, maka jadinya nakirah kata para ulama. Oleh karenanya harus menggunakan alif lam ditambah. Kalau umpamanya ya nama orang musanna atau jamak, ya, kata para ulama nahwu udah jadi ma'rifah, nakirah. Yang ma'rifah cuma yang mufrad aja. Paham? Kayak gitu ya. Tunggu sini. Ja'al Muhammadani ra'aitul Muhammadaini raqibaini. Raqibaini hal. Paham ya? Mafhum? Kamu dia hal. Kenapa dia hal? Karena isim fa'il. Dan dia menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bih. Dalam keadaan berkendara. Saya lihat dua Muhammad dalam keadaan berkendara. Ini yang mufradah. Kalau yang murakabah, jumlah ismiyah atau fi'liyah. Paham ya? Kalau jumlah fi'liyah, langsung dia datang setelah ma'rifat kayak gini tanpa adanya waw. Jadi ja'a Muhammadani yarkubani. Datang dua Muhammad dalam keadaan berkendara. Ra'aitul Muhammadaini. Saya melihat dua Muhammad yarkubani dalam keadaan berkendara. Paham ya? Di sini tidak masuk lafadznya karena kan dia jumlah ya. Ingat. Enggak, itu enggak masuk. Yang masuk
jadi mansub lafadznya itu kalau yang cuma mufradah aja, bukan yang murokabah sebagaimana pada khobar kemarin kita jelaskan ya. Kemudian kalau jumlah ismiyah, ra'aitul muhammadaini wa huma raqibani. Ja'al muhammadani wa huma raqibani. Datang dua Muhammad dalam keadaan mereka berkendara. Saya lihat dua Muhammad dalam keadaan mereka berkendara. Paham enggak? Paham? Ini harus bentuk fi'il mudhari ya. Enggak harus. Harus madi. Enggak harus. Ya, intinya kayak gini contohnya, antum mau fi'il apa setelah. Paham? Ya. Tapi kalau mau dilihat sesuai kias dari sisi bahasa ya, kita menggunakan fi'il madhi, fi'il mudhari'. Kenapa? Karena fi'il mudhari' yang memiliki arti hal, keadaan. Sekarang paham? Mafhum ikhwan? Untuk hal ini. Kayak gitu ya. Udah belum PR-nya? Udah. Ya. Ngambil putus kanan. Sudah. Dari mana kemana PR-nya? So? Hah? Oh, kenapa emang? Antum? Sama ya, enggak tahu masuk tuh. Antum memang kebiasaan. Antum? Ya. Iya, Mas. Ya, ada. Nanti aja nanti, belum ada yang ngerjain. Ntar malam harus sudah selesai ya. Di malam insya Allah harus sudah selesai. Nanti malam ini apa jadi? Belajar lagi. Nggak ada. Besok insya Allah. Ntar malam kita koleksi insya Allah ya. Taib. Lihat di sini. Sekarang tamyiz ya. At-tamyiz. At-tamyiz ismun yudkaru ba'da mubhamin liyuwaddihahu. Antum perhatikan biar paham ya. Tamyiz itu adalah isim yudkaru yang disebutkan ba'da mubhamin, setelah isim yang mubham. Isim yang disebutkan setelah apa? Setelah suatu yang mubham, yang samar. Contohnya, ini coba hapus dah. Coba hapus nih. Bisa nggak begini? Kotor malah. Contoh misalkan ya. Lihat. Kata yang mubham itu nanti kita akan jelaskan ya, ada rinciannya. Ishtaraitu, ya, ishtaraitu, saya membeli isyrina, 20. 20 apa? Jelas nggak ini kata isyrina? Nggak jelas. Kalau seandainya ya yang ada di sini bukan kata isyrina, maka dia bakal jadi jelas. Karena kalau kita i'rab ikhwan, ishtaraitu ini apa i'rabnya? Fi'il doang. Iya, fi'il plus. Berarti setelahnya apa ini yang masuk? Maf'ul bih. Harusnya kan jelas kan? Ya, karena ini kata isyrina emang kata yang muskilah. Kata yang dia samar, harus ada yang ngejelasin. Kalau seandainya kita katakan isyaraitu qalaman, jelas nggak? Saya membeli pulpen, jelas nggak? Jelas. Tapi kalau isyaraitu isyrina, jelas nggak? Belum. Saya membeli 20. 20 apa? Ya. 20 apa yang dibeli? Belum jelas ya. Nah, makanya dalam ilmu nahwu di sini di bab mansubatil asma, isim-isim yang dibaca mansub, ada istilahnya tamyiz. Apa tamyiz? Untuk menjelaskan suatu kata yang masih samar. Ini contohnya, dia masih samar ya. Kita datangkanlah tamyiz yang dia harokatnya mansub dalam rangka menjelaskan kata yang masih samar. Enggak harus dia isim fa'il, enggak harus masdar, bebas aja. Contohnya saya membeli 20. 20 apa? Misalkan 20 kitab.
kutuban. Saya memberi 20 kitab. Baru jelas nggak? Nah, isyara itu isyrina kutuban. Apa? Tabat. Hah? Ini tabat nih. Oh, kitaban ya? Nah, harusnya kitaban bukan kutuban, afwan ya. Ya, isyara itu isyrina, na'am. Harusnya ba'da ini ya kitab ya, mufrad. Isyara itu isyrina kitaban. Saya membeli 20 kitab. Jelas nggak baru? Maksudnya apa? Mengabarkan bahwasanya saya telah memberi 20 kitab. Nah, maka kitaban di sini i'rabnya sebagai apa? Tamyiz. Kenapa tamyiz? Dikatakan tamyiz karena dia kitaban ini katanya fungsinya untuk menjelaskan kata isyrin yang masih samar. Paham? Paham gak? Menjelaskan kata isyrin yang masih ini salah ya. Ishtaraitu isyrina kitaban. Saya membeli 20 kitab. Baru jelas nggak? Nah, kitaban di sini berasal sebagai tamyiz. Sekali lagi, antum lihat di sini. Ishtaraitu isyrina. Saya membeli 20. Ya. 20 kata yang masih samar. Datang tamyiz untuk menjelaskannya, ya. At-tamyiz ismun, dia adalah isim. Yuzkaru, yang disebutkan ba'da mubhamin, dia setelah kata yang mubham, yang samar. Untuk apa disebutkan? Liyuwaddihahu, untuk menjelaskan kata yang samar tersebut. Paham? Contohnya ini, kitaban disebutkan untuk menjelaskan kata isyrina. Paham ya? Misalnya contohnya ishtaraitu isyrina kitaban. Saya membeli 20. Apa 20 apa? Kitaban, yaitu 20 kitab. Ishtaraitu kilograman ruzan. Saya membeli 1 kilogram. Apa 1 kilogram apa? Kan belum jelas. Disebutkannya ruzan. Nah, ini ruzan sebagai tamyiz. Ya, sebagai apa? Tamyiz, untuk menjelaskan kata yang masih sama. Maksudnya 1 kilo beras. Paham? Nah, sekarang di sini terbagi dua, ikhwan ya. Nah, di sini sekarang terbagi dua. Al-mumayyazu, kata yang dijelaskan. Mumayyiz itu adalah kata yang dijelaskan, atau kita katakan kata yang mubham kemudian dia dijelaskan. Paham ya? Kata yang mubham kemudian dia dijelaskan. Ini ada jenis-jenisnya, ada terbagi dua. Paham? Ya, kata al-mumayyaz itu adalah kata yang dijelaskan, na'am, oleh at-tamyiz, ya, oleh tamyiz. Berarti ini kata dijelaskan sebelumnya belum jelas. Paham ya? Nah, dia terbagi dua. Pertama malfudun, kedua malhudun. Ini agak sedikit ribet istilahnya. Gampangnya kalau malfudun itu adalah menjelaskan satu kata yang mufrad saja. Menjelaskan gampang gini, hanya menjelaskan satu kata sebelumnya saja. Ya. Hanya menjelaskan apa? Satu kata sebelum tamyiz. Ya, hanya menjelaskan satu kata sebelum tamyiznya saja. Paham? Nanti dalam kata lain namanya tamyiz mufrad. Kenapa dikatakan tamyiz mufrad? Karena ini tamyiz hanya menjelaskan satu kata sebelum dia, enggak seluruh kata. Paham? Nah, kalau yang malhudun ini adalah tamyiz yang menjelaskan seluruh kata, bukan satu kata sebelum dia. Ya, tamyiz ini menjelaskan seluruh kata, bukan hanya satu kata sebelum dia. Kalau tamyiz malhud atau malfud afwan, yang menjelaskan satu kata, atau kata yang dijelaskan hanya satu sebelum tamyiz, ya, itu ada 4 jenisnya. Ada berapa? 4 jenisnya. Pertama asmaul kaili, ya, nama, ya, isim al-kaili. Asma ini bukan nama, afwan, yang salah terjemah. Isim-isim yang kaitannya dengan kail. Kail itu apa? Takaran. Ya. Kail itu adalah takaran.
Maka kapan kata itu maknanya takaran? Dia adalah kata yang harus dijelaskan. Dia kata yang mubham dan harus dimumayyizkan. Ya, harus dijelaskan, ditegaskan oleh tamyiz, paham? Apa menurut tamyiznya? Yang penting dia menjelaskan kata yang samar tersebut. Kita contoh di situ. Ishtaraitu litron. Saya membeli 1 liter. 1 liter apa yang dibeli? Kan belum jelas. Ya. Ini suatu yang kail, ya, takaran, ditakar. 1 liter apa? Apakah 1 liter beras, 1 liter dedek, gitu kan? Ataukah 1 liter apa lagi misalkan? Hah? Bensin ya. Apa? Intinya gitu ya. Nah, dikatakan di sini ruzan. 1 liter beras. Dengan kata ruzan, maka litron di sini, kata liter di sini, kata yang telah menjadi jelas. Kata yang telah menjadi jelas, mumayyaz artinya yang sebelumnya dia adalah mubham, samar. Paham? Itu antum harus perhatikan, berarti antum hafalkan ya. Antum hafalkan 4 jenis ini. Pertama, kata-kata isim-isim yang dia sifatnya kail, ya, takaran. Yang kedua adalah kata yang mumayyaz, yang harus dijelaskan, yang sebelumnya masih samar, itu adalah asmaul wazni. Isim-isim yang berkaitan dengan timbangan, dia ditimbang. Paham? Contohnya apa? Ishtaraitu kilograman, itu salah cetak ya, tersambung di situ. Harusnya nggak tersambung. Ishtaraitu kilograman. Saya membeli 1 kilogram. 1 kilogram apa? Ya, 1 kilogram apa yang saya beli? Kan masih belum jelas kan? Nah, di sini dikatakan lahman, maksudnya 1 kilogram daging. Maka kata lahman ini apa? Untuk menjelaskan kata yang sebelumnya masih samar. Paham ya? Karena kata sebelumnya adalah asmaul wazan. Dia isim-isim yang berkaitan dengan timbangan. Panas nggak, Jabun? Pindah sini nih. Hati-hati antum. Nah, sono. Jatuh. Lanjut. Yang ketiga, kita perhatikan di sini asmaul masahah. Isim-isim yang dia berkaitan atau maknanya masahah. Masahah itu apa? Panjangan ya, ukuran ya, suatu ukuran. Asmaul masahah itu apa? Isim-isim yang dia itu ukuran, maknanya ukuran. Contohnya ishtaraitu mitron, saya membeli 1 meter. Ishtaraitu mitroid, saya membeli 2 meter. Apa meter apa? Ya. Maka harus ada penjelasan. Didatangkanlah satulannya tamyiz dalam rangka menjelaskan sebelumnya. Kumasyan, maksudnya saya membeli 1 meter kain. 1 meter apa? Kain. Terakhir, yang keempat, asmaul adat. Isim-isim yang dia berkaitan dengan bilangan. Nah, inilah yang paling banyak yang keluar, ikhwan ya. Ini yang paling banyak keluar nih, adat ini. Ishtaraitu isyrina, saya membeli 20 kitaban, maksudnya 20 buku. Ya, dia adat ini baik antum isyrina, salasina, arba'ina, khamsina, sittina, tis'in, ya, paham ya? Itunya kapan dia bilangan yang kayak demikian, yang membuat kata setelahnya mansub, maka berarti dia adalah yang mansub pasti tamyiz, paham? Yang mansub pasti tamyiz. Berarti kata setelahnya mumayyaz, kata yang dijelaskan yang berarti sebelumnya belum jelas. Paham ya? Ini antum harus perhatikan 4 perkara. Ntar insyaallah prakteknya ada. Kemudian berikutnya adalah malhud atau tamyiz yang menjelaskan apa? Yang fungsinya dia menjelaskan jumlah secara keseluruhan, bukan cuma sebelumnya saja. Untuk melihat di sini, ana aktsaru
minka. Saya lebih banyak daripada kamu. Apanya? Belum jelas itu. Paham ya? Kata saya lebih banyak daripada kamu ini kata yang belum jelas. Yang mana yang belum jelas seluruhnya? Bukan cuma minkanya doang. Kalau ini kan isyrina kan ini isyrina doang kan. Kalau ini jelas saya membeli jelas. Tapi ini minka ini enggak, bukan cuma minka doang. Bukan cuma aksar doang, bukan cuma ana doang, tapi seluruh katanya, seluruh jumlahnya ini enggak jelas. Ini jumlah dia membutuhkan namanya tamyiz, paham ya? Untuk menjelaskan seluruh makna jumlah ini. Maka kita katakan ana aktsaru minka. Contohnya banyak apa? Anak, harta, istri, misalkan. Kata Jabon istri. Saya lebih banyak daripada kamu. Zaujatan, istrinya. Paham ya? Paham nggak kalau dikatakan zaujatan ini? Paham lah, karena contohnya zaujah. Berarti zaujatan ini, naam, dia itu fungsinya apa? Untuk menjelaskan seluruhnya, bukan cuma satu kata sebelumnya. Paham? Naam. Katakan di sini, ana aktsaru minka malan, aku lebih banyak daripada kamu hartanya. 2, hasuna aliyun. Ali itu baik, bagus. Apanya? Bagus. Wajahan, wajahnya, ya indah maksudnya. Huwa asgharu minni, dia lebih kecil daripadaku. Apanya lebih kecil? Ya? Lebih kecil badannya kah? Atau lebih kecil apa pun? Pikirannya? Jasadan. Dia lebih kecil daripada kamu apa? Jasadan, jasadnya. Kemudian terakhir contohnya di sini Toba Muhammadun nafsan. Muhammad itu bagus. Apanya bagus? Nafsan, dirinya ya, dirinya Muhammad bagus. Ini nanti untuk tamyiz malfuz ini, malhud dan malfud, insyaallah akan ada tambahannya pada kitab setelahnya ya, biar lebih rinci lagi nanti. Ini hanya sedikit gambaran saja. Paham? Nah, kemudian kita selesai ini bahasa tamyiz sudah selesai di sini ya. Sampai sini sudah selesai. Di bawahnya beliau membawakan hukum ma'dud, hukum bilangan yang dihitung. Hukum ya suatu kata yang ma'dud, yang dihitung. Ada namanya adat, ada namanya apa? Ma'dud. Adat itu ya hitungannya, ma'dud itu kata yang dihitung. Bagaimana sih harokat kata yang dihitung itu? Nah, di sini dijelaskan. Ini dijelaskan hanya di dalam rangka menyempurnakan apa? Menyempurnakan bab daripada al-adad, suatu hitungan. Karena tadi kan di tamyiz yang mufrad, kita katakan mufrad ya, yang malfud itu dia ada asmaul adad, isim-isim yang berkaitan dengan bilangan adat gitu kan. Setelahnya dia mansub. Nah, ternyata enggak semua. Di sini dirincilah sama beliau. Di sini dirinci sama beliau. Min salasa ila asyara. Antum lihat di sini. Kata yang dihitung dari, kalau yang hitungannya berupa dari 3 sampai 10, maka kata yang dihitungnya an yakuna jam'an majruron, harus jamak dan majrur. Antum udah belajar di Ruslugo kan ya? Ya. Misal contohnya salah satu auladin itu 3. Khamsatu riyalin. Paham ya? Ya kalau di Ruslugo dirinci lagi gitu kan. Kalau umpamanya ma'dudnya suatu yang dihitungnya, berarti yang setelahnya itu yang dihitungnya mudzakkar, maka adatnya harus muannats ya, tapi dilihat dari bentuk mufradnya, aulad mufradnya walad, dia mudzakkar, berarti sebelumnya harus muannats, makanya salah satu. Kalau contohnya misalkan bintun ini kan muannats gitu kan. Kalau bintun ini na'am dijamak, na'am, maka apa, adatnya harus mudzakkar. Jadi kita kata salasu banatin. Salasu apa? Banatin. Kenapa kok salasu mudzakkar? Ya karena ma'dudnya muannats. Kita lihat mufradnya banat adalah bintun muannats. Paham ya? Rinciannya di Dursugo kemarin itu. Kemudian sekarang Dursugo udah halaman berapa? Pelajaran berapa? Adat juga. Tapi adat yang belasan 13 sampai 20. Oh gitu ya.
Udah jilid 2 kan? Pelajaran keberapa? Tiga, 9. 9. Oh, antum ngigo kali. Masa tiba-tiba ke 9. Kemudian min 11 ila 99 atau 11. Dari 11 sampai 99. Kata apa namanya? Suatu yang dihitung tapi hitungannya 11 sampai 99. An yakuna mufradan mansuban. Dia harus mufrad dan mansub. 11. 11 taliban. Perhatikan ya. 11 taliban. Maka taliban di sini masuk mufrad. Kenapa? Karena sebelumnya adalah bilangan yang 11. Paham ya? Bilangan yang dia maknanya 11. 11. Atau 12 atau 13 atau 15 tuh. Contohnya 15 waladan. 15 apa? Kenapa waladan masuk? Ya jawabannya karena dia setelah apa namanya bilangan adat yang dia 11 sampai 99 dan dia mansub sebagai apa? Tamyiz. Ini pembahasan kita ya. Berarti antum asmaul adatnya yang di atas itu yang dia tamyiz mufrad itu adalah masuk dari bab 11 sampai 99. Kapan antum tembus nomor 11 sampai 99 maka kata setelahnya pasti masuk sebagai tamyiz dan dia mufrad. Paham? Dia apa? Arba'ata asyara rajulan. Terakhir. Kalau bilangannya dari 100 sampai 1000, 100, 200 gitu kan. Atau 150 dia nanti di ya 100 sampai 1000, pokoknya 200, 300 gitu kan. Nah, maka apa? Maka dia an yakuna mufradan majrurun, harus mufrad dan majrur. Nanti ini ada rincian bab tersendiri ya tentang adat madud ini. Ada rincian. Misal contohnya mi'atu waladin, alfu rajulin. Harus mufrad dan majrur. Alhamdulillah. Berarti tamyiz selesai. Ada pertanyaan? Terjemahan ke dalam bahasa Arab ada 12, ada 10 ya. Berarti ya tahulah, berarti 10 apa? 10 PR. Al-wajibul manzili. Gampang kan? Ya, ini kan kayak pertanyaan itu kan kamu itu kan masih tinggi ya, yang masih samar jadi buku sini kan. Iya, itu tamyiz. Itu masuk di mana dengan kamu? Wallahu alam. Berapa ya? Berapa ton? Iya, masuk mana wallahu alam. Anda belum tahu. Dia alat penasab benar. Kalau alat nasab, kalau alat nasab ntar khususnya ke fi'il nanti dia. Nah, paham ya? Lanjut dikit lagi ya. Paham? Oh, udahlah cukup dah. Atau antum lihat di sini. Ini mustasna kita lewatin dulu. Ya, mustasna kita lewatin nanti aja di masjid biar efektif. Di papan tulis besar. Kemudian isimla kita lewatin. Nanti di papan tulis kita gaskannya. Kemunada. Ya, kemunada. Yang terakhir dari isim yang dinasab. Al-munada ismun yudhkaru ba'da harfin nida'in. Munada itu adalah isim yang disebutkan setelah huruf nida. Ya, halaman 70. Lihat, ada ya halaman 70 ya. Munada itu adalah isim yang disebutkan setelah huruf nida. Nah, berarti kita harus tahu huruf nida apa aja. Nah, huruf nida itu nanti disebutkan. Contohnya ya Abdallah, mansub dia. Ya Rasulullah, kapan aja munada
isim yang disebutkan setelah huruf nida itu mansub, nanti akan ada rinciannya, ya. Munada itu kalau secara bahasa yang diseru, yang dipanggil. Wa hurufun nida huruf nida adalah hamzah. Huruf nida adalah apa? Hamzah, berarti Zaidun, Zaidu, Abdullah, ya, Abdullah. Itu bisa kayak gitu. Wahai Abdullah. Atau ya Abdullah, Aya Abdullah, Aya Abdullah, Haya Abdullah, Wa Abdullah. Itu semua huruf nida. Kemudian kita akan rinci hukmul munada, hukum kata yang dipanggil dengan huruf nida ini. Ada 3 rincian di sini. Yang pertama, al-awwal yunsabul munada idza kana. Munada itu harus dinasab. Ya, antum harus perhatikan ya. Dinasab berarti enggak mabni dia. Dinasab. Kalau mabni itu fathah. Ya, antum harus bedakan kalau mabni itu ditakbirnya diungkapkannya dengan fathah. Dengan apa? Al-fathah. Ya. Misalkan rojula itu mabni. Tapi kalau ditakbir oleh para ulama, diungkapkan oleh para ulama dengan mansub, berarti dia mu'rab. Kata yang apa? Kata yang dia tidak mabni. Ada 3. Munada, suatu kata yang diseru harus dinasab ketika mudhofan. Jadi mudhof. Mudah udah tahu ya? Yang kata ada rincian itu kemarin, paham ya? Mudah pilih kata majmu, paham? Ingat nggak? Udah pernah di murojaah ya? Mudhafan bagian mana? Ada syaratnya ya, dia nggak boleh tanwin yang itu. Harus nakiro, ya, nggak boleh alif lam gitu kan? Itu. Kalau umpamanya mudhafnya berbentuk musanna atau jama, ya hanya harus dihilangin itu ya. Itu mudhaf ilaih maksudnya. Nah, munadanya kalau jadi mudhaf, maka dia dinasab. Contohnya ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Abdullah, ya Abdurrahman, ya Abdul Wahhab, ya Abdul Ghani, ya Abu Bakrin, ya Abu Hurairah, ya Abu Fauzan, ya antum Abu apa? Abu Ahmad, Masya Allah. Antum Abu apa antum? Kunyahnya apa kunyahnya? Nggak ada. Antum apa? Abu Zaid. Oh, kirain Abu ini. Apa antum nama daerahnya? Daerah sana? Kirain Abu Babu dulu. Antum? Nggak ada. Kenapa nggak kunyah? Sunnah. Ya, disunahkan berkunyah. Baik. Kemudian yang kedua, munada harus dimansub ketika syabihan bil mudhaf. Apa syabihan bil mudhaf? Syabihan bil mudhaf ini adalah dia yang menyerupai mudhaf. Nah, ini repot lagi jelas ini. Intinya gini, kawan ya, syabihan bil mudhaf itu. Coba hapus dulu dong, tolong. Itu terbatas nih. Antum harus perhatikan hakikat mudhaf dan syabih bil mudhaf. Kalau mudhaf itu ikhwan, antum lihat. Mudhaf ilaih itu adalah kata yang mudhaf dengan mudhaf ilaihnya ini dia memiliki apa? Ikatan yang kuat. Memiliki ikatan yang dari mana? Dari sisi mudhaf ini dia membutuhkan mudhaf ilaih. Nah, paham ya? Membutuhkan mudhaf ilaih dari sisi lafaz dan dari sisi makna. Ya. Dia memiliki ikatan dari sisi lafaz dan dari sisi makna. Dari sisi lafaz apa? Lihat, Rasulullah. Dari sisi lafaz kayak gitu. Jadi dia lafaznya disatukan. Paham ya? Lafaznya disatukan dari Naam, jadinya awalnya Rasulun sama Allahu, jadinya lafadznya nyatu, jadinya harokatnya Rasulullahi. Paham? Itu bersatu dari sisi lafadz.
ikatannya. Kemudian dari sisi makna, bahwasanya dari sisi makna Rasul itu membutuhkan kata Allah untuk menyempurnakan maknanya. Jadi ini ikatannya pertama dari sisi makna, kedua dari sisi apa? Lafaz. Paham? Jadi dia memiliki ikatan yang kuat yang nggak boleh dipisah. Nggak boleh harus dia kayak gitu terus. Ya, ada ketentuan di dalam pembahasan bab nahunya. Ya Rasulullah, ya Abu Bakrin. Nah ini ada ikatan kuat ya. Kata Aba dengan Bakar dari sisi lafaz dan dari sisi apa? Makna. Kalau syabih bil mudhaf, dia memiliki ikatan satu sama lain. Ya. Kata yang sebelumnya dengan kata yang setelahnya itu memiliki ikatan satu sama lain, tapi cuma dari sisi makna saja. Ikatan dari sisi apa? Makna. Maksudnya dari sisi lafadznya dia tidak sebagaimana mudhaf ilaih. Ininya harus tidak ditanwin, harus nggak boleh ma'rifah. Paham ya? Itu kalau mudhaf. Kalau syabih bil mudhaf nggak kayak gitu, bebas aja deh. Lebih bebas. Dia boleh ditanwin tuh, talian. Dari sisi apa? Tolian dia apa? Membutuhkan kata yang setelahnya. Jadi dia tolian jabalan, dia memiliki ikatan dari sisi makna saja, tidak dari sisi lafaz. Paham ya? Karena kalau dari sisi lafaz, mudhaf itu memiliki ketentuan lafaz, ketentuan harokat. Kalau dia enggak bebas. Paham? Ya tolian jabalan. Karena kalau cuma ya tolian, wahai pendaki. Paham nggak teman-teman? Enggak. Tapi kalau dikatakan pendaki, wahai pendaki gunung. Paham nggak baru? Paham. Itu dari sisi makna. Makanya dikatakan syabih bil mudhaf. Sebagaimana mudhaf itu membutuhkan mudhaf ilaih dari sisi makna, syabih bil mudhaf juga membutuhkan kata yang setelahnya dari sisi maknanya. Paham ya? Adapun dari sisi lafaz tidak. Kalau mudhaf dari sisi lafaz iya. Contoh lagi ini, ya sa'iyan, wahai orang yang bersemangat, bergegas kemana? Paham? Tidak bisa kita pahami. Makanya ada kata ilal khairi, ya sa'iyan ilal khairi, wahai orang yang bergegas menuju ilal masjid ya di sini. Ya sa'iyan ilal masjid, wahai orang yang bergegas, bersemangat ke masjid. Paham nggak baru? Berarti sa'iyan membutuhkan kata setelahnya untuk menyempurnakan maknanya. Adapun lafadznya bebas. Paham ya? Dari sisi harokat, i'rab itu tidak sebagaimana mudhaf ilaih. Makanya kalau yang kayak gini syabih bil mudhaf dia dimansub. Ya, dia dimansubkan. Tidak boleh dimarfu, tidak boleh dimajrur. Paham ya? Nanti kita akan jelaskan lagi insyaallah pada pertemuan akan datang kalau syabih bil mudhaf ya. Sekarang itu dulu. Kemudian yang jim, munada itu harus dinasab ketika nakirah ghairu maqsudah, nakirah yang tidak dimaksudkan. Ya, nakirah tidak dimaksudkan bagaimana? Isimnya nakirah, kemudian kita tidak memaksudkan kepada orang tertentu. Contohnya misalkan ya aliman, wahai alim, orang yang memiliki ilmu. Umpamanya banyak di sana orang punya ilmu kan? Banyak lagi ngumpul. Kita mau manggil salah satu dari dia tapi tidak kita tentukan, tidak kita maksudkan. Itu namanya nakirah ghairu maqsudah, nakirah yang tidak dimaksudkan. Ya rajulan, umpamanya orang buta nih, orang buta dia pengen manggil seorang. Banyak orang ngumpul tapi dia enggak tahu namanya, enggak tahu, enggak jelas, maka dinasab. Karena dia namanya nakirah ghairu maqsudah. Paham ya? Paham Jaki? Kemudian yang kedua, hukum munada yang kedua, yubna ala rafa. Dia dimabnikan di atas rafa. Artinya bagaimana? Dia mabni dan alamat mabninya sesuai bagaimana dia di rafa sebelum dimabnikan. Ya, sesuai bagaimana dia apa? Ya, sesuai bagaimana tanda rafa'nya dia ya sebelum dia dimabnikan. Contoh misalkan isim mufrad marfu'nya dengan apa? Dhammah. Ketika jadi munada, maka nanti dia berarti apa? Mabni ala dhamm. Paham ya? Kemudian isim musanna marfu dengan apa? Alif. Ya, musanna mansub marfu dengan alif.
Berarti kalau umpamanya dia jadi munada nih isim musanna, maka dia mabni alal alif. Paham? Gitu caranya. Antum lihat, kapan munada dia dimabnikan di atas rafa? Idza kana alaman mufradan. Pertama kalau dia nama yang mufrad. Mufrad di sini maksudnya dia bukan jumlah, bukan syibul, bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Maksud kata mufrad di sini dia bukan mudhaf dan bukan yang menyerupai apa? Mudhaf. Artinya mau dia musanna atau dia jamak tetap dia masuk nama mufrad. Ya, kalau nama mufrad musanna itu mana bab yang dulu itu ya. Bab awal-awal pembagian isim. Paham ya? Contohnya ya Aliyu. Tuh lihat. Ali sebelum dia di mabni, dia marfunya dengan dhamma. Aliyun, paham ya? Ketika dia di mabni maka dia ala dham. Enggak boleh tanwin kalau mabni itu ya. Ya Aliyu. Ya Muhammadu. Mafhum ya? Contohnya ya Aliyani. Ya Muhammadani. Paham ya, kawan? Kemudian yang B nakirah maksudah. Kalau umpamanya dia nakirah maksudah. Ya kalau dia apa? Nakirah maksudah. Apa nakirah maksudah? Katanya nakirah dan dia dimaksudkan. Umpamanya lagi ada orang nih banyak ngumpul. Kita tidak tahu namanya. Kita panggil rojul aja. Tapi kita memaksudkan satu dari dia. Ya rojulu. Ya rojulu. Gitu kan. Rojulu ta'al. Itu namanya nakirah maksudah. Ya waladu. Ya waladu. Waladu. Sini. Nah itu namanya nakirah apa? Maksudah. Antum kemarin di Durus Logo belajar kan. Ya Zaidu. Ya Ammaru. Enggak ditanwin ya enggak? Nah itu maksudnya dia masuk kepada apa? Munada ala mufrad. Makanya enggak ditanwin. Dia mabni ala dham. Paham? Ingat enggak? Nah, kemudian ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ya, anak kambingnya kayak ya rojulain. Ya rojulain. Itu berarti yang atas. Nakirah ghairu maksudah. Ya rojulain. Wahai dua orang lelaki, pokoknya siapapun itu yang lagi ngumpul di situ. Ya rojulain, ya rijal. Ya rijalan gitu kan. Ya rijalan. Manggil orang, pokoknya siapapun yang mau lebih dari 3, lebih dari 2 orang kan jamak dia kan. Ya rijalan, ta'al. Dan rojulain itu masuk. Ya. Kok ini dibilang Arab? Dibilang Arab. Enggak, masuknya yang ini, yang atas. Dia mansub. Yang dia nakirah ghairu maksudah. Kalau yang rojulaini, rijalan, paham? Ya. Kalau yang yubna ala rafa, kalau dia alam, nama orang, nama mufrad, kemudian nakirah maksudah, nakirah dimaksudkan. Maka kalau 2 orang kita panggil, kita maksudkan berarti ya rojulan. Ya rojulan, itu maksudnya antum berdua sini. Paham ya? Atau 3 orang, ya rijala, ya rijalu. Ya rijalu, sini rijalu. Itu maksudnya antum 3, bukan yang lain. Paham? Jadi itu ya nakirah yang dimaksudkan itu. Bukan nakirah maksudah itu. Nakirah maksudnya. Kan kita maksudkan. Sesuai bagaimana keinginan orang yang ngomong. Paham? Jadi pahami nggak? Hah? Panas ya? Panas nggak? Hah? Semangat lah. Sebentar aja, insyaallah. Ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut? Yang ketiga, wa idza kana al-munada fihi al, kalau munadanya ada al, kata yang dipanggil ada al bagaimana? Wajib an tasbiqahu, wajib dia munada yang ada alnya didahului oleh salah satu dari 4 kata berikut ini, yaitu ayyuha. Wajib didahului ayyuha lil mudzakkar, untuk mudzakkar. Ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhar rajulu, ya ayyuhal ustadzu. Paham ya? Ya ayyuhal asatidzah. Ya ayyuhar rijalu. Atau ya ayyuhal muslimuna. Misalkan ini, ayyuhal muslimunal kiram gitu kan. Bisa gitu kan? Kalau lagi khutbah.
ayyuhal muslimun. Maksudnya ya ayyuhal muslimuna. Paham? Maksud dia. Ya ayyuhal muslimuna. Paham? Jabon? Ini kalau ada alif lamnya. Iya kan ada alif lam tadi. Ya ayyuhal muslimuna. Paham? Walau namanya sini bukan muannas tetap hadis. Emang dari sana ya. Maksudnya? Halnya itu kembali ke siapa? Ini mah ayuha ini beda, bukannya hak domir ya. Bukan, itu beda orang. Ayuha ini lil mudzakkar, untuk mudzakkar. Ya ayuhan nabi ya ayuhar rasul. Yang kedua, hadza lil mudzakkar. Misal ya hadzal rajulu, ya hadzal waladu. Paham ya? Kemudian jim, ayatuha lil muannas. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu ini muannas ya. Ya ayatuhal mar'ah. Ya ayatuhal fulanah gitu kan. Jawabun misalkan ya ayatuhal fulanah. Ta'alai. Kemudian dal. Terakhir hadhihi lil muannas. Ini muannas juga. Ya hadhil mar'ah, ya hadhil bintu. Paham ya? Nah, jadi kayak gitu. Bedanya ayuha sama hadza ya? Ya mungkin kalau hadza buat yang dekat ya. Ganti jalika apa ya? Hah? Jalika tilka. Jalika tilka. Kenapa? Bisa nggak diganti? Nanti itu pembahasannya lebih lanjut ya. Jangan kita tambah-tambahin. Tamrin. Adkhil adawatin nida fi mayati. Masukkan alat-alat nida di bawah ini. Fadl. Dia masuknya kemana yang 5 tadi kita sebutkan? Ya, ada Badrun. Ahsan. Anta ya, antum. Umar ya. Umar. Ya Ibnu. Ya Ibnu Umaron. Salah. Ya Ibnu Umaron. Dia apa ini? Sebagai apa? Dia mudhaf ka, syabibil mudhaf ka, alam mufrad atau nakirah maksudah atau nakirah maksudah? Ah? Dia mudhaf. Berarti gimana? Ya Abi Umar. Ya bena Umar. Ya Abdullah. Iya. Mansub dia. Umar. Nah, antum? Ya Salimu. Hah? Ya Salimu. Sebagai apa dia? Sebagai ya anu apa nih? Alaman mufrad. Ahsan. Antum jawaban? Ya aku alian. Hah? Ya aku alian. Salah. Bukan ya aku alian. Bukannya aku alien, salah. Alien itu dia mudhaf ilaih selamanya. Ya aku alian. Nah, ya akho aliyin. Yang diganti yang mudhaf, bukan yang mudhaf ilaih. Sisanya dijadikan PR ya. Sisanya dijadikan PR yang mana? Silahkan. Naam, ini ya pembahasan kita sekarang. Insyaallah besok baru kita lanjutkan. Saat tadi apa? Berarti kita sisa berapa tuh? Tamiz sudah, sisa mustasna. Kemudian isim la, itu aja lah, tinggal 2. Nama tawabi nanti dia. Insyaallah besok kita ini. Kotak-kotak. Baik. Insyaallah kita selesai sebelum mana ini. Bismillah insyaallah. Ilahuna alhamdulillahirabbil alamin.